Iya ya, memang TV-nya memang beda dia. TV OON ini kan mengatakan seperti ini, bahwa Israel itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1948 gitu. Untuk wilayah itu dibagi dua. Saya timbul pertanyaan, apakah sebelum tahun 1948 ada pernah negara ataupun etnis atau bangsa yang namanya Palestina? Terus kemudian sejak kapan Israel bisa menjajah Palestina gitu? Wong negaranya juga belum ada, ya. Dari situ yang pertama. Terus yang kedua saya ingat ketika resolusi itu dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, 5 negara Arab langsung serempak menyerang Israel dari media dalam negeri ini. Jadi itu bisa kelihatan bahwa memang ya begitu sadisnya bagaimana seorang nenek tua itu ya Pak ya, itu disandera, dibawa sebagai tameng hidup nanti di sana. Kemudian belum lagi yang wanita dan anak-anak, bayi 2 tahun itu sampai bayi 2 tahun nangis ya. untuk dijadikan tameng. Papanya bilang begini ya. Papanya bilang, saya akan datang kepadamu, tapi tolong anak saya dibalikin, saya aja disandera. Sampai papanya bilang begitu loh. Betul Pak Paul. Nah itu yang saya lihat dari video yang di-share sama beberapa WA grup teman-teman itu ya. Ya, aku mah lanjut, aku mah. Aku mah. Suara, lanjut. Asli. Wah, tadi saya kebetulan di jalan dengerin pastor ini ya, ini saya baru sampai di rumah juga. Jadi berbeda sekali apa yang Pak Paul jelaskan dengan tadi ada yang menjelaskan tentang sejarah Israel dan latar belakang Arab Israel ini yang ngakunya itu dari TV OON, Pak. Iya ya, memang TV-nya memang beda dia. TV OON ini kan mengatakan seperti ini, bahwa Israel itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1948 gitu. Untuk wilayah itu dibagi dua. Saya timbul pertanyaan, apakah sebelum tahun 1948 ada pernah negara ataupun etnis atau bangsa yang namanya Palestina? Terus kemudian sejak kapan Israel bisa menjajah Palestina gitu? Wong negaranya juga belum ada, ya. Dari situ yang pertama. Terus yang kedua saya ingat ketika resolusi itu dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, 5 negara Arab langsung serempak menyerang Israel karena mereka melihat Israel ini yang baru berdiri ini itu ya jumlahnya tidak banyak, kemudian mereka ini adalah kebanyakan itu diaspora dari Eropa, sebagian juga memang sudah ada yang bermukim di situ. Mereka pikir itu mangsa yang empuk untuk dimusnahkan dan dibunuh gitu Pak Paul gitu. Tetapi di sisi yang lain mereka menyuruh orang-orang Arab di wilayah itu untuk menyingkir ke wilayah-wilayah lain, ke Jordan, ke Libanon, ke ke Mesir, supaya bagi mereka itu gampang sekali untuk memusnahkan bangsa Yahudi dan bangsa Israel ini gitu. Tetapi apa yang terjadi? Justru ketika Israel melawan balik, ya akhirnya negara-negara Arab yang 5 ini kalah di tahun 1948 gitu. Nah, mereka kalah perang dan peta yang di tahun 1948 inilah yang dituntut oleh itu pakar dari TV OON tadi itu untuk diserahkan kembali kepada Palestina. Nah, kalau seperti itu kenapa dulu mereka tidak mau terima Pak Paul resolusi itu? Kenapa sesudah kalah perang itu sekarang marah menuntut supaya tanah itu dikembalikan lagi kepada mereka? Kan lucu Pak Paul gitu. Aneh kan? Nah, itu satu keanehan. Terus yang kedua, yang saya lihat sih sebenarnya Palestina ini bukan mau menjadi suatu negara maju yang makmur, yang bisa mensejahterakan rakyat. Mereka itu ada di situ, tujuannya hanya satu Pak Paul, untuk mewujudkan cita-cita ideologinya untuk menyingkirkan orang Yahudi dari permukaan bumi ini gitu. Jadi supaya negara Israel itu nggak ada, supaya negara Israel itu musnah dan diusir ke laut gitu. Tujuannya hanya itu kok. Mereka bukan mau hidup berdampingan secara damai. Nah, herannya kita dengan media-media di Indonesia ini, berita yang seperti Pak Paul sampaikan tadi itu nggak ada. Itu malah yang diberitakan
Israel menghancurkan Gaza, kemudian membunuhi wanita dan anak-anak katanya korbannya. Lah ya, korban yang saya lihat sampai tadi malam itu masih lebih banyak orang Yahudi yang ada di Askelon sama di Sderot gitu kan, daripada yang di Palestina. Nah, jadi semua berita-berita yang ada di media-media asing, kebetulan sekarang enak lah, sudah ada YouTube, sudah ada internet dan lain-lain. Jadi kita bisa mengakses berita yang betul-betul benar gitu, bukan yang hoax atau yang berita tipu-tipu gitu ya dari media dalam negeri ini. Jadi itu bisa kelihatan bahwa memang ya begitu sadisnya bagaimana seorang nenek tua itu ya Pak ya, itu disandera, dibawa sebagai tameng hidup nanti di sana. Kemudian belum lagi yang wanita dan anak-anak. Bayi 2 tahun itu sampai bayi 2 papanya tahun nangis ya. untuk dijadikan tameng. Papanya Itu bilang begini ya. Papanya bilang, saya akan datang kepadamu, tapi tolong anak saya dibalikin, saya aja disandera. Sampai papanya bilang begitu loh. Betul Pak Paul. Nah, itu yang saya lihat dari video yang di-share sama beberapa WA grup teman-teman itu ya. Jadi herannya di sini, apakah begitu cara memperjuangkan kemerdekaan? Terus yang merdeka dari mana gitu? Siapa yang menjajah kan gitu kan? Lucunya di situ Pak Paul gitu. Jadi itu yang namanya perjuangan, apa namanya, kalau orang Inggris bilang honor killing. Jadi kehormatan dari membunuh. Apakah itu ajaran Tuhan kan gitu kan? Itu yang mau diperjuangkan. Jadi memang kejadian akhir-akhir ini memang menyedihkan ya. Kita kasihan juga lihat orang-orang Israel yang mati sia-sia dibunuh tanpa mereka tahu ada sebabnya apa, tanpa mereka punya salah gitu ya. Tetapi ini juga memberikan pelajaran. Saya juga dengar tadi beritanya sama dengan yang Pak Paul bilang, yang diberikan kepada Palestina. Ya bagus juga Pak Paul, ada artinya. Kenapa? Ya daripada ada satu komunitas dibiayai tapi mereka ini tidak pernah mau berdamai dan tidak pernah mau memajukan dirinya, tapi berpikir untuk memusnahkan suatu etnis yang lain kan gitu kan. Yang begini-begini nggak perlu disupport lah gitu kan. Tidak mengenal peri kemanusiaan gitu. Nah, jadi terus si pakar TV dari TV OON ini juga berkata, baiknya Amerika menyetop bantuan militer kepada Israel, tapi di sisi yang lain dia mengharapkan supaya Uni Eropa tidak menghentikan bantuan dari pajak orang-orang Eropa seperti Pak Paul ini gitu. Aneh kan begitu kan? Tidak adil begitu Pak Paul gitu. Nah, jadi ya kita lihatlah apa selama ini kan orang-orang di sini bisa dibodohi dengan berita-berita palsu ataupun hoax. Nah, sekarang ini sudah nggak bisa, Pak. Jadi semua bangsa-bangsa di dunia itu sudah mengenal siapa yang sebenarnya yang kejam, yang suka membunuh. Bukan orang Israel. Mereka justru sedang berlibur festival, kemudian tiba-tiba datang sekelompok orang masuk dengan paragliding, membunuh dan menembaki mereka. Gitu. Itu biadab Pak Paul, bukan pejuang kemerdekaan namanya, teroris itu. Itu aja Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa. Nawira. Ya, selamat malam. Salam Pak Pastor Paul. Iya. Oke. Menarik ya untuk hari ini ya. Jadi kalau saya misalkan saya sebagai pengamat berita-berita di internet ya. Kalau saya lihat nih ya berita di internet. Jadi tadi sebelumnya saya berduka cita ya atas warga Israel yang telah meninggal oleh Hamas ya. Jadi memang sangat biadab Hamas ini ya. Jadi saya lihat ini liciknya Hamas nih ya. Liciknya Hamas ya. Jadi Hamas itu menyerang di hari Sabat ya. Hari Sabat kan hari rayanya bangsa Israel ya. Kemudian yang kedua, Hamas itu menyerang Israel paslah Israel merayakan hari raya Sukkot ya. Sukkot itu kan 6 hari ya, 7 hari kalau nggak salah ya. Sukkot itu 7 hari, setelah selesai langsung diserang ya. Mungkin dia tahu kali mungkin habis merayakan hari raya mungkin kurang dari Israelnya untuk memperhatikan keamanan ya. Mungkin karena merayakan ya. Jadi liciknya Hamas nih ya. Terus kemudian liciknya Hamas ya, dia lihat berita-berita ya bahwa wah ini Rusia, Amerika, NATO ya ini duitnya kan udah mulai habis nih ya buat perang-perang di Ukraina situ ya. Wah ini kesempatan mungkin kalau dia dengan menyerang ini
ini Rusia, Ukraina, Rusia, Amerika, NATO tuh nggak mungkin belain Israel nih, mikirnya ke situ karena duitnya habis mikirnya. Ya makanya itu liciknya Hamas tuh ya. Kalau saya lihat ada berita-berita di internet. Kemudian Hamas juga menyerang dengan ribuan roket. Kalau ribuan roket sudah otomatis lah itunya ya Iron Dome Israel juga pasti kewalahan ya untuk ribuan dalam beberapa menit ya. Kemudian juga liciknya Hamas liciknya Hamas dia pintar ya nipunya. Pertama dia serang dengan sedikit-sedikit roket. Ya kan nggak tembus kan. Nggak tembus sama Iron Dome ya. Sehingga rakyatnya sudah percaya 100% dengan Iron Dome. Ya, makanya tiba-tiba langsung dihajar dengan 5.000 roket. Iron Dome nggak mampu menahannya ya. Jadi itu lagi pintarnya liciknya Hamas ya. Kemudian liciknya Hamas juga dia lihat berita juga, dia beritakan ada beberapa orang Yahudi yang ditangkap ya karena meludahi orang Kristen ya. Dia ingin mengadu domba pengikut Kristus dengan Israel ya. Itu liciknya Hamas. Dia lihat dia gini suatu kesempatan nih katanya. Ya orang yang meludahi orang Kristen itu kan sudah ditangkap ya sama pengaman Israel ya. Kemudian ketujuh ya saya lihat nih ya liciknya si Hamas yaitu saya lihat ya saya berita tuh pas kan ada mau rencananya kan Arab Saudi mau hubungan diplomatik dengan Israel ya. Nah itu pas dia kalau nggak salah dia ketemu dengan MBS ya itu Israel buka border dari Gaza itu untuk yang mencari pekerjaan. Nah ini dia ya mencari pekerjaan dari Gaza itu dibuka ya. Karena apa? Ya mungkin satu syarat dari Arab Saudi kali. Kamu kalau saya mau hubungan diplomatik, ya kamu mesti baikin Hamas juga. Makanya dibuka tuh, ya dibuka sama Israel. Nah ini dimanfaatkan Hamas mungkin. Kalau menurut saya dia manfaatkan Hamas dia tahu dia mungkin tahu dia masuk ke Israel dia lihat ini yang bakal diserang ya. Mungkin ya ke situ ya. Ke situ saya lihat ke situ. Karena itu saya lihat pas dia setelah MBS itu langsung Israel membuka orang-orang dari Gaza itu bekerja di Israel. Ya jadi dikasih hati malah dia parah ya licik malah dia misalnya air susu di bas air tuba ya dikasih kerjaan malah dia membalasnya ya. Itu yang liciknya Hamas ya saya lihat ya. Terus kesalahan atau kejahatan tadi udah tahu ya membunuh semua orang ya walaupun di situ ada Arabnya juga Arab Palestina yang yang di Israel yang membunuh. Terus juga yang menculik ya sebagai tameng itu benar ya sebagai tameng ya dia ini ya atau sebagai tebusan juga ya duit ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia ini saya lihat Hamas ini selalu mencampuri politik di Indonesia. Ya saya berani ngomong gitu ya. Karena apa? Bapak bisa lihat semua ya setiap pemimpin politik itu pasti disamperin oleh Hamas ini. Coba aja lihat oleh Hamas Palestina pasti didatengin baik itu Jokowi baik itu Prabowo Anies Ganjar ya semua didatengin oleh Hamas ini ya bisa lihat di internet itu ya dia sangat mencampuri politik di Indonesia benar ya saya benar-benar geram gitu ya. Nah apa kita bodoh banget di bawah Hamas selalu itu ya. Jadi selalu kalau lihat tuh ada pertemuan dengan Hamas Palestina Hamas ya seperti itu ya saya lihat nih ya. Kalau bisa aja boleh dicek itu pasti semua tuh ketemu tuh ya dengan Hamas orang Hamas itu ya Hamas Palestina ya kalau nggak jenderalnya kalau nggak dari kedutaannya dubesnya ya jadi luar biasa kacaunya di Indonesia nih ya. Terus kemudian yang saya mau ngomong lagi tentang kita bisa lihat ya dari pernyataan MUI ya pernyataan MUI yang membela Hamas ya pernyataan dari Yusuf Kala sebagai ketua di masjid yang membela Hamas ya. Nah ini Jokowi ya kalau saya lihat nih ya langsung tadi waktu itu kan waktu kemarin dia langsung disamperin oleh para jenderal-jenderal TNI ya jenderal-jenderal TNI ya. Kalau saya rasa sih mungkin disamperin jenderal TNI jangan sampai Jokowi itu membela Hamas. Tapi dia bilang jangan tengahnya so berhenti aja stop perang ya. Karena kalau dia sampai Jokowi ngomong bela Hamas ya dipastikan ya Indonesia akan dimasukkan negara teroris. Kenapa? Karena banyak korban ya apalagi Amerika ya warga Amerika kan banyak korban tuh pas diserang Hamas itu kemarin itu makanya sampai kapal induknya mau maju masuk ke dalam Timur Tengah itu karena apa
Ya kalau misalnya Israel kewalahan menghancurkan Hamas, Amerika yang menghancurkan karena warga negaranya banyak jadi korban. Ya, makanya jenderal-jenderal ini tahu, TNI ini tahu kayaknya. So, saya lihat sih jenderal TNI ini tahu nih semua Prabowo segala Agung Gumelar apa semua kumpul tuh Pak Jokowi. Mungkin sebelum suruh kasih tahu Bu Jokowi jangan sampai bela Hamas, tapi jangan tengahnya aja, jangan tengah pas suruh berhenti perangnya, ya kan? Karena kan biasanya kalau MUI-nya sudah bilang A, Dewan Masjid bilang A, biasa pemerintahnya A, ngikutin tuh biasanya, ya biasanya. Tapi kan ini enggak, bikin jalan tengah gitu loh. Soalnya apa? Karena kalau sampai di Jokowi itu benar-benar bela Hamas, itu basikan Indonesia masuk negara teroris, ya apalagi Amerika, itu pasti geram banget, ya karena banyak warga negaranya yang jadi korban oleh Hamas ya. Masuk Cina juga ada korbannya, biarpun dikit ya. Kalau Cina, Rusia tuh dikit korbannya diserang Hamas. Tapi kalau yang diserang paling banyak tuh Amerika, maka Amerika sangat geram ya. Jadi kalau sampai Indonesia Jokowi ini, wah saya nggak tahu, pasti masukin Indonesia ini masuk negara teroris pasti ya. Dan itu wah apa dengan senang hati itu Amerika tuh kan mengobrol senjatanya untuk orang-orang Indonesia Timur ya. Sekarang Indonesia Timur ya, Papua cuma pakai panah ya, panah mas senjata jarak dekat ya. Kalau misalnya Jokowi bilang gitu, wah berarti kan sudah itu ya, sudah apa istilahnya melawan ya. Apalagi Amerika tidak suka kalau warga negaranya jadi korban ya. Itu bisa kita lihat ya. Kalau jadi korban langsung Amerikanya pemerintahnya langsung maju ke depan ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi benar-benar semoga ini luar biasa liciknya Hamas ya. Jadi sekali lagi ya saya harap sih Hamas ini benar-benar dihancurkan benar. Ya jangan sampai ada lagi. Soalnya kalau sampai ada lagi udah nggak bisa dipercaya orang ini, Hamas ini. Jadi akan melakukan serangan-serangan ya. Jadi benar-benar ya dihancurkan total lah, dileburkan Hamas ini. Ya itu dari saya. Terima kasih Pastor Paul.